Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Yakiasari dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas FMIPA dari Prodi Farmasi kelas B. Di sini saya akan mengkampanyekan Pancasila mengenai degradasi moral. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan degradasi moral? Degradasi memiliki arti kemerosotan, kemunduran, dan penurunan, sedangkan moral itu memiliki arti kebiasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa degradasi moral merupakan penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri sendiri terhadap kewajiban mutlak. Nah, kita tentu tahu bahwa Indonesia itu sendiri merupakan sebuah negara yang tentunya memiliki dasar negara sebagai pedoman hidup bangsa, yaitu Pancasila. Namun, pada zaman saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila pun mulai tidak terrealisasikan lagi di berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Khususnya yaitu dalam aspek moral yang saat ini kian menurun atau tidak sesuai, bahkan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, kasus pernikahan dini. Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam daftar 10 negara yang jumlah pernikahan usia anak terbanyak dan juga menempati urutan ke-8 di ASEAN, yaitu dengan jumlah pernikahan dini akibat seks bebas dan hamil di luar nikah mencapai 1.459.000 jiwa dan tercatat terdapat 2,4 juta pernikahan setiap tahunnya. Apa sih yang menyebabkan hal-hal tersebut dapat terjadi? Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, proses sosialisasi yang kurang sempurna. Jadi, setiap anak itu harus diajari, terutama dalam bersosialisasi. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup individu. Jadi, ayo kita tanamkan dan ajarkan nilai-nilai Pancasila itu sejak dini. Dari hal-hal kecil seperti sopan santun, tolong menolong, dan menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, kurangnya wawasan dan juga pengawasan orang tua. Ini merupakan hal yang tak kalah penting. Maka, marilah para orang tua mendidik anaknya dengan baik dan benar tanpa adanya kekerasan. Dan juga memberitahu mana itu hal yang buruk dan baik, seperti bagian tubuh yang harus dilindungi, dan juga cara menjaga diri dengan baik sejak dini, agar tidak ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti permasalahan pernikahan dini. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Indonesia saat ini menempati urutan ke-55 dari 73 negara, artinya masih rendah. Maka, marilah kita tanamkan pola pikir sejak dini bahwa pendidikan itu sangatlah penting dan merupakan tonggak dalam segala hal. Paling tidak, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan mari kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik bernegara maupun bermasyarakat. Kesimpulannya, kita sebagai generasi bangsa, marilah ikut serta memperbaiki dan menyikapi fakta yang saat ini terjadi, dengan merangkul para orang tua untuk senantiasa memberikan perhatian lebih kepada buah hatinya. Begitupun sebaliknya, kita sebagai generasi muda juga bisa membentengi dan menjaga diri agar terhindar dari pergaulan bebas. Tak lupa juga akan peran pemerintah yang harus turut ikut andil untuk memberikan edukasi dan wawasan agar degradasi moral ini dapat terselesaikan. Dan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan semestinya dalam kehidupan sehari-hari, baik berbangsa maupun bernegara. Karena ini semua demi masa depan yang cerah bagi diri kita sendiri dan tentu juga bagi bangsa ini untuk menuju kebangkitan dari keterpurukan. Hidup bangsa Indonesia!